Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menjawab soal pasangan terurut. Di dalam PPT bisa kalian lihat untuk soal bagian pertama, Syam ingin membeli sepatu dan kaos kaki di sebuah toko. Pilihan sepatu yang tersedia adalah A sama dengan hitam putih, sedangkan pilihan kaos kaki B adalah merah biru. Tentukan semua pasangan terurut yang menggambarkan kombinasi sepatu dan kaos kaki yang bisa Syam pilih. Untuk cara penyelesaiannya bisa kalian lihat di dalam PPT. Untuk langkah-langkah awalnya adalah kombinasi dapat ditulis sebagai pasangan terurut. Sepatu kaos kaki untuk sepatu hitam merah, hitam biru. Untuk sepatu putih, putih merah, putih biru. Jadi hasilnya adalah dari keseluruhan jawaban hitam merah, hitam biru, putih merah, putih biru. Baik, untuk penjelasan selanjutnya adalah tentang perkalian himpunan. Nah, di dalam PPT kalian sudah lihat soal bagian pertama. Seseorang penjual es krim memiliki 3 rasa es krim, yang mana bisa kita tulis di sini R sama dengan vanilla, coklat, stroberi, dan 2 jenis topping. Bisa kita tulis di sini dengan T sama dengan keju, kacang. Berapa banyak kombinasi rasa es krim dan topi yang bisa dibuat? Tuliskan semua kombinasi tersebut. Untuk cara penyelesaiannya bisa kalian lihat. Untuk langkah-langkah awalnya adalah banyaknya kombinasi adalah banyak rasa es krim dan banyak topping. Jadi 3 dikali 2 sama dengan 6. Kombinasi dapat ditulis sebagai berikut: vanila keju, vanila kacang, coklat keju, coklat kacang, stroberi keju, stroberi kacang. Jadi hasil kombinasi adalah vanila keju, vanila kacang, coklat keju, coklat kacang, stroberi keju, stroberi kacang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila. Di sini saya akan menjelaskan mengenai soal yang ada di PPT. Yaitu terdapat 4 orang anak di suatu ruangan dengan terdiri oleh Nurul, Arif, Amin, dan juga Yaya yang memiliki makanan kesukaan yang berbeda-beda. Nurul menyukai sate, Arif menyukai mie ayam, Amin menyukai soto, dan Yaya menyukai bakso. Nyatakan relasi tersebut dalam bentuk diagram panah, diagram kartesius, dan juga himpunan pasangan terurut. Pertama-tama kita harus mencari tahu yang diketahuinya. Diketahui ada himpunan A dan juga himpunan B serta relasi. Himpunan A itu adalah nama-nama dari 4 orang anak tersebut, yaitu Nurul, Arif, Amin, dan Yaya. Himpunan B yaitu terdapat 4 makanan kesukaan mereka, yaitu sate, mie ayam, soto, dan juga bakso. Relasi itu kita gariskan sebagai makanan kesukaan mereka agar menghubungkan antara himpunan A dan juga himpunan B. Baik, pertama-tama yaitu diagram panah. Setelah dapat atau mengetahui bagian-bagiannya, kita akan masukkan data-data tersebut ke dalam diagram panah. Yang pertama yaitu himpunan A, kita gambarkan sebagai diagram, ditaruh di sebelah kiri, dan himpunan B kita taruh sebelah kanan. Maka hubungkanlah antara nama 4 orang anak tersebut ke bagian makanan-makanan kesukaan mereka, yaitu Nurul ke sate, Arif mie ayam, Amin soto, dan juga Yaya ke bakso. Dapat data dan juga jawaban atau
kita membuat diagram panah, selanjutnya kita akan membuat diagram kartesius. Sebelum itu, buatlah diagram kartesius terlebih dulu untuk bisa memasukkan data-data dari diagram panah. Setelah membuat, kalian masukkan dari garis melurus di bawah itu, kita tulis nama-nama dari 4 orang anak tersebut. Mulai dari Nurul, Arif, Amin, dan juga Yaya. Setelah itu, garis yang di atas kita masukkan sebagai 4 makanan kesukaan mereka. Mulai dari sate, mie ayam, soto, dan juga bakso. Nah, setelah itu kalian buatlah garis atau diagram yang menghubungkan antara Nurul ke makanannya, atau Nurul dengan makanan kesukaannya, Arif dengan makanan kesukaannya, Amin dengan makanan kesukaannya, dan juga Yaya dengan makanan kesukaannya. Maka terbentuklah diagram kartesius. Yang terakhir yaitu himpunan pasangan terurut. Setelah kalian mendapatkan diagram panah dan juga diagram kartesius, yaitu data-data 2 diagram tersebut, maka buatlah himpunan pasangan terurut. Himpunan pasangan terurut di sini yaitu kita pasangkan dan kita urutkan dari Nurul, Arif, Amin, dan juga Yaya dengan beserta makanan kesukaannya. Kita bikin kurungnya, dalam kurung ada kurung, dan di situ tulislah nama-nama mereka dan juga makanan kesukaannya. Soal kedua yaitu suatu pabrik kertas dengan berbahan dasar kayu dalam kurung X mempunyai produksi kertas dengan 2 tahap, yaitu tahap pertama menggunakan mesin pertama yang menghasilkan bahan dasar kertas setengah jadi dalam kurung M dengan mengikuti fungsi M sama dengan F di dalam kurung X sama dengan X pangkat 2 kurang 3X dikurang 2. Tahap kedua dengan mesin kedua yang menghasilkan kertas jadi dengan mengikuti fungsi G sama dengan dalam kurung M sama dengan 4M plus 2 dengan X dan M satuan ton. Jika bahan dasar kayu yang tersedia untuk suatu produksi sebesar 4 ton, kertas yang dihasilkan adalah sebanyak, penyelesaiannya yaitu ada 2 tahap. Tahap pertama menggunakan mesin 1 yang menghasilkan kertas setengah jadi, yaitu M sama dengan F dalam kurung 4 sama dengan 4 pangkat 2 dikurang 3 dikali 4 dikurang 2 sama dengan 16 dikurang 12 dikurang 2 sama dengan 2. Tahap kedua menggunakan mesin yang kedua yang menghasilkan kertas jadi, yaitu G dalam kurung 2 sama dengan 4 dikali 2 ditambah 2 sama dengan 8 plus 2 sama dengan 10. Jadi bahan dasar kayu yang tersedia untuk suatu produksi sebesar 4 ton menghasilkan kertas sebanyak 10 ton. Baik, itu saja penjelasan dari saya. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rizky Farsha Azahra. Di sini saya akan menjelaskan soal tentang fungsi linier dari contoh soal berikut. Pak Dedi bekerja sebagai tenaga penjual di perusahaan A. Pendapatan Pak Dedi berupa gaji sebesar 2 juta rupiah per bulan ditambah komisi per unit barang yang dapat ia jual. Jadi grafik pendapatan Pak Dedi adalah sebagai berikut. Pendapatan dalam rupiah itu ada 2.000, 3.000, dan 4.000. Sedangkan banyak barang yang terjual dalam unit itu ada 100 dan 200. Nah, titik koordinat yang pertama untuk X-nya adalah 0, maka pendapatannya adalah 2 juta. Kemudian jika banyak barang yang terjual adalah 100 unit, maka pendapatan yang didapatkan adalah 3 juta. Yang pertama kita cari adalah persamaan grafik
fungsi Px. Jadi fungsi linier dalam Px sama dengan Ax ditambah B. Kita masukkan titik koordinatnya, jadi P X-nya itu 0 sama dengan Y-nya 20. Jadi P dikali 0 sama dengan 20. Selanjutnya kita substitusikan ke dalam rumus yang tadi. Jadi A dikali 0 ditambah B sama dengan 20. Nah, karena semua angka yang dikali 0 itu hasilnya 0, jadi hasil akhirnya adalah B sama dengan 20. Selanjutnya kita substitusikan titik koordinat yang kedua, yaitu 100,3000. Jadi A dikali 100 ditambah B sama dengan 3000. Jadi 100 dikali A hasilnya adalah 100A ditambah 2000 sama dengan 3000. Nah, kita sederhanakan, jadi 100A ditambah 2000 dikurang 2000 sama dengan 3000 dikurang 2000. Jadi 100A sama dengan 1000. A sama dengan 1000 dibagi 100 hasilnya 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Agustina dari kelas 1A Prodi PGSD. Di sini saya akan menjelaskan cara mengerjakan soal kemiringan dan fungsi linier. Soal pertama, seorang pendaki gunung mendaki jalur yang membentuk garis dengan M atau kemiringan 5, dan titik awal pendakian berada di titik koordinat 3,4. Pertanyaannya adalah, tentukan persamaan garis tersebut. Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita bisa menggunakan rumus Y sama dengan M dikali X ditambah B. Untuk mengetahui M, X, dan Y, kita bisa melihat dari soal tersebut. Tadi sudah disebutkan bahwa M adalah 5, dan X adalah 3, dan Y adalah 4. Nah, apabila angka-angka yang kita ketahui tadi kita masukkan ke dalam rumus Y sama dengan M dikali X ditambah B, itu akan menjadi 4 sama dengan 5 dikali 3 ditambah B. Selanjutnya 5 itu harus kita kali dengan 3, yang akan menjadi 4 sama dengan 15 ditambah B. B dan 4 kita harus rubah posisinya untuk mengerjakannya, atau kita tukar posisinya. Yang asalnya B di sebelah kanan, kita tukar menjadi B di sebelah kiri, dan 4 di sebelah kanan. Karena 4 itu awalnya positif, dia pindah ruas akan menjadi minus 4, yaitu B sama dengan 15 dikurang 4 atau B sama dengan 15 minus 4, yang akan menghasilkan B sama dengan 5. Nah, untuk soal yang kedua adalah sebuah rel kereta api membentuk sudut tertentu dengan permukaan tanah dan garis rel tersebut melalui titik 2,8 dengan kemiringan 3. Pertanyaannya adalah, tentukan persamaan garis tersebut. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita masih bisa menggunakan rumus Y sama dengan M dikali X ditambah B. Sama seperti tadi, kita harus mengetahui dulu M, X, dan Y-nya. Dari soal tersebut, kita sudah mengetahui bahwa M sama dengan 3, X sama dengan 2, dan Y sama dengan 8. Lalu, kita masukkan angka-angka tersebut ke dalam rumus yang tadi, yaitu Y sama dengan M dikali X ditambah B, yang akan menjadi 8 sama dengan 3 dikali 2 ditambah B. 3 kita kali 2 akan menjadi 6, yaitu 8 sama dengan 6 ditambah B. B dan 8 kita tukar posisinya, yang awalnya B di sebelah kanan berubah menjadi B di sebelah kiri, dan 8 kita rubah menjadi ke sebelah kanan, yang akan menjadikan 8 tersebut menjadi minus, atau B sama dengan 6 minus 8, atau 6 dikurang 8, yang akan menghasilkan B sama dengan minus 2.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan cara mengerjakan soal garis melalui suatu titik dengan kemiringan tertentu. Soal yang pertama adalah sebuah mobil bergerak dengan kecepatan konstan. Pada jam 6 pagi, mobil berada di titik 9 km dan pada jam 8 pagi, mobil sudah berada di titik 12 km. Pertanyaannya, tentukan kemiringan fungsi linier dari masalah di atas. Untuk menyelesaikan soal tersebut, kita bisa menggunakan rumus M sama dengan Y2 dikurang Y1 dibagi X2 dikurang X1. Untuk mencari X1, Y1, X2, dan Y2, kita bisa memisalkan jam 6 pagi itu dengan X1 dan titik 9 km itu dengan Y1 dan jam 8 pagi X2 dan titik 12 km itu dengan Y2. Nah, selanjutnya kita bisa masukkan angka-angka tersebut ke dalam rumus M sama dengan Y2 dikurang Y1 dibagi X2 dikurang X1. Apabila kita masukkan angka tersebut, Y2 dikurang Y1 menjadi 12 dikurang 8 dan X2 dikurang X1 menjadi 8 dikurang 6. Jadi, M sama dengan 12 dikurang 8 dibagi 8 dikurang 6 sama dengan 4 dibagi 2. Jadi, M sama dengan 2. Soal yang kedua adalah, Ana memiliki sebuah toko buah. Setiap hari ia mencatat jumlah kilogram buah apel yang ia jual berdasarkan jam. Pada pukul 9 pagi, ia berhasil menjual 2 kg apel, dan pada pukul 12 siang, jumlah apel yang terjual bertambah menjadi 8 kg. Pertanyaannya, tentukan persamaan grafik yang menunjukkan hubungan antara waktu atau jam dan jumlah apel yang terjual. Untuk mengerjakan soal tersebut, kita masih menggunakan rumus M sama dengan Y2 dikurang Y1 dibagi dengan X2 dikurang X1. Selanjutnya, kita harus mengetahui X1, Y1, X2, Y2. Seperti tadi, pukul 9 pagi kita misalkan menjadi X1, jumlah apel 2 kg kita misalkan menjadi Y1, pukul 12 siang kita misalkan menjadi X2, dan jumlah apel 8 kg kita misalkan menjadi Y2. Lalu, kita pertama harus mencari kemiringan dari pertanyaan tersebut. Nah, untuk mencari kemiringan tersebut, kita masukkan angka-angka yang tadi ke dalam rumus M sama dengan Y2 dikurang Y1 dibagi dengan X2 dikurang X1, yaitu 8 dikurang 2 dibagi 12 dikurang 9 sama dengan 6 dibagi 3. Jadi M adalah 2. Nah, langkah selanjutnya untuk mencari persamaan grafik yang menunjukkan hubungan antara soal tersebut, kita bisa menggunakan rumus Y sama dengan 2 dikali X ditambah C. Dengan Y adalah 2 dan X adalah 9. Jadi, 2 sama dengan 2 dikali 9 ditambah C. 2 dan 9 kita kalikan menjadi 18. Jadi, 2 sama dengan 18 ditambah C. C kita pindah ruas ke sebelah kiri, dan 2 kita pindah ruas ke sebelah kanan. Yang akan menjadi C sama dengan 2 dikurang 18. Yang akan menghasilkan C sama dengan minus 16. Jadi, persamaan grafik yang menunjukkan hubungan antara soal tersebut adalah Y sama dengan 2X minus 16. Selanjutnya di sini saya akan membahas soal tentang persamaan garis melalui dua titik. Di sebuah taman terdapat jalur setapak yang membentang dari titik A. Jadi di sini ada titik koordinat yang pertama yaitu 2,5 ke titik B.
Nah, titik B ini belum diketahui titik koordinatnya. Jalur tersebut memiliki kemiringan gradien sebesar 2. Tentukan persamaan garis yang menggambarkan jalur setapak tersebut. Nah, jadi di sini diketahui X1 sama dengan 2, Y1 sama dengan 5, dan gradien atau M-nya sama dengan 2. Penyelesaiannya, Y dikurang Y1 sama dengan M dikali X dikurang X1. Y1-nya tadi kan 5, jadi Y dikurang Y1 itu Y dikurang 5 sama dengan M-nya 2 dikali X dikurang 2. Y dikurang 5 sama dengan 2 dikali X sama dengan 2X, 2 dikali negatif 2 sama dengan negatif 4. Jadi Y negatif 5 sama dengan 2X negatif 4. Selanjutnya kita sederhanakan, jadi kedua ruas sama-sama ditambah 5. Jadi Y dikurang 5 ditambah 5 sama dengan 2X dikurang 4 ditambah 5. Jadi hasil akhirnya adalah Y sama dengan 2X ditambah 1.